Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Jaratul Asikal dengan NIM B1B1240448. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Saya mulai dengan latar belakang, yaitu yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya berupa ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu manusia senantiasa dapat membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dikarenakan manusia dilengkapi potensi seperti akal, budi, karsa, dan karya yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Melalui akal yang dimilikinya, manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir. Hasil dari pemikiran manusia inilah yang akan menghasilkan ilmu pengetahuan. Dari pengetahuan itu akan menghasilkan penemuan baru berupa teknologi. Kemudian, ada pun pengertian manusia, di mana manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kecerdasan luar biasa, kompleksitas emosional, dan potensi yang tidak batas. Sebagai spesies paling dominan di muka bumi, manusia telah menciptakan peradaban yang mengagumkan, membangun teknologi canggih, dan mengeksplorasi keajaiban alam semesta. Adapun pengertian manusia menurut para ahli, yang pertama dari Aristoteles. Menurut Aristoteles, seorang filsuf Yunani mendefinisikan manusia sebagai makhluk yang berakal, yang berarti manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan berlogika. Menurutnya, kemampuan ini membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Kemudian adapun dari Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, dalam karyanya Groundwork for the Metaphysics of Morals tahun 1785 menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki martabat dan makhluk yang mampu membuat keputusan berdasarkan moral. Ia menekankan pentingnya rasionalitas dan moralitas dalam pengertian manusia. Kemudian, adapun ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pada zaman modern ini, mengalami banyak perubahan yang sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor-faktor penting dalam pembentukan masyarakat dan kebudayaan. Namun, di antara ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya terdapat perbedaan dalam tujuan penggunaannya, di mana pada masa lampau teknologi berperan untuk menguasai dunia fisik, sedangkan ilmu pengetahuan digunakan terutama untuk memahami kejadian-kejadian dunia fisik tersebut. Yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Dalam bahasa Inggris disebut science, dari bahasa Latin disebut scientia, yang berarti pengetahuan dan mengetahui. Ilmu pengetahuan atau sains merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang bersifat objektif, rasional, empirik, dan universal. Pengertian ilmu menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengetahuan suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Bila ditinjau dari jenis katanya, pengetahuan termasuk dalam kata benda, yaitu kata benda jadian yang tersusun dari kata dasar tahu dan memperoleh imbuhan pen, yang secara singkat memiliki arti segala hal yang berkenaan dengan kegiatan tahu dan mengetahui. Jika ilmu dan pengetahuan digabung, maka secara sederhana dapat disimpulkan sebagai ilmu yang menyelidiki, meningkatkan, menemukan, demi tujuan memberikan pengertian kepada para pembacanya. di mana manusia itu sendiri memiliki rasa penasaran sebagai bentuk kebutuhan.
Maka lahirlah ilmu pengetahuan dari berbagai pandangan yang sifatnya memberikan informasi, memberi pengetahuan, dan memberi pengalaman bagi yang mau menerima ilmu itu sendiri. Berangkat dari pengertian ilmu tersebut, menurut Daliang Game, ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 5, yakni yang pertama empiris, di mana pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Pengetahuan empiris ini menekankan pada pengalaman indrawi dan pengamatan atas segala fakta tertentu, di mana pengalaman indrawi ini merupakan pengalaman yang bisa kita rasakan dan kita lihat. Kemudian sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun secara kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan, ketergantungan, dan teratur. Kemudian yang ketiga, objektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka, perseorangan, dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis, di mana pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yaitu verifikatif, di mana ilmu pengetahuan ini dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun. Kemudian ada pengertian teknologi. Teknologi adalah kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu teknologi, yang diserap dari bahasa Yunani, yaitu teknologia, dengan makna keahlian pengetahuan. Akar kata dari teknologi ini sendiri ialah tekne, yang memiliki arti serangkaian prinsip atau suatu metode rasional yang di dalamnya juga berkaitan erat dengan pembuatan suatu objek, pengetahuan, serta seni mengenai berbagai prinsip ataupun metode, dan kecakapan serta suatu keahlian tertentu. Teknologi ini lahir dari akal manusia untuk menguasai dan memanfaatkan lingkungan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi. Sehingga penerapan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tujuan teknologi sangat beragam dan bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Di sini saya akan memberikan beberapa tujuan utama teknologi. Yang pertama, teknologi dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai proses, baik dalam industri, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Di sini misalnya, otomatisasi dalam produksi dapat mengurangi waktu dan biaya. Yang kedua, tujuan dari teknologi yaitu mempermudah akses informasi, di mana dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi. Yang ketiga, teknologi mendorong inovasi dan kreativitas, memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan untuk masyarakat. Yang keempat, teknologi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja baru, serta meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar. Hubungan manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam era modern, hubungan antara manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi semakin kompleks dan saling terkait, di mana manusia sebagai makhluk sosial dan rasionalitas berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada gilirannya mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perkembangan masyarakat. Dalam era modern, hubungan antara manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi semakin kompleks dan saling terkait, di mana manusia sebagai makhluk sosial dan rasional berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
yang pada gilirannya mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa kemajuan pesat dalam kehidupan dunia. Adanya teknologi digital sebagai hasil dari ilmu pengetahuan telah membawa dan merubah cara pandang hidup manusia secara nyata. Mulai dari cara berhubungan sosial, berniaga, belajar, bekerja, dan lain-lain karena teknologi sudah membawa dampak yang nyata. Sekian dari materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.